Halo Rebahaners, semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membawakan alur film yang bisa membuat Anda berimajinasi. Film ini berjudul Gulliver's Travel. Tidak berlama-lama, langsung aja cek kicrot. Di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menemukan seorang yang stuck dan tanpa arah tujuan. Bisa teman atau bahkan kita sendiri guys, yang selalu melakukan rutinitas yang sama tanpa ada hasil atau perubahan. Hal tersebut terjadi pada pria yang bernama Lemuel Gulliver, yang sudah kerja puluhan tahun sebagai pengantar surat di perusahaan media. Bayangin aja tuh, 10 tahun kerja tapi gak pernah naik jabatan. Dia jatuh cinta dengan Darcy Silverman, seorang penulis traveling yang bekerja di perusahaan yang sama. Jadi Kaliper ini ingin lebih dekat dengan Darcy, tapi Kaliper hanya karyawan rendahan di kantor itu. Dia mencari cara supaya tambah dekat dengan Darcy, dan akhirnya Kaliper mencoba untuk menjadi seorang penulis traveling juga. Tapi otak dia kaku ketika berusaha menulis artikel pertamanya. Otaknya ngeblank dan kehabisan ide. Akhirnya terbesit di pikiran dia untuk copy paste artikel milik orang lain, lalu menunjukkannya kepada Darcy. Karena artikelnya bagus, Darcy memberikan pujian kepada Kaliper, dan dia menyarankan sering-sering piknik agar dia mendapatkan inspirasi untuk menulis artikel lagi. Tapi entah apa yang merasuki pikirannya, dia akhirnya memutuskan untuk traveling ke segitiga Bermuda. Perjalanan ke sana sangat membagongkan. Jadi dia menghabiskan waktunya dengan membaca majalah sampai tertidur. Tanpa disadari, ia sudah berada di tengah lautan dengan ombak yang besar dan perahu menuju ke arah pusaran yang sangat besar tersebut. Tak lama kemudian dia tersedot masuk ke dalam pusaran air tersebut. Keesokan paginya dia terbangun dan sudah terdampar di pinggir pantai. Ia tak bisa menggerakkan kaki dan tangannya. Tiba-tiba sekumpulan pria kerdil mendekati dirinya. Salah satu pria tersebut mengenalkan dirinya seorang Jenderal Edward. Dia adalah komandan pasukan di negeri Lilliput. Dia berkata Kaliper ditangkap karena masuk ke negeri terlarang. Kaliper panik dan ketakutan melihat manusia-manusia kerdil tersebut. Dia berusaha melarikan diri tapi dengan mudahnya tertangkap lagi. Kaliper akhirnya dirantai dan dipenjara di sebuah gua yang terletak di pulau terpencil. Ternyata ia tak sendirian. Kemudian ia berkenalan dengan seorang napi penjara lainnya yang bernama Horatio. Dia dipenjara oleh Edward karena jatuh cinta kepada Putri Mary, yang menurut Kaliper adalah alasan yang cukup membagongkan. Horatio menjelaskan bahwa di negeri Lilliput, orang miskin yang jatuh cinta kepada keluarga anggota kerajaan akan dianggap sebagai kriminal dan harus dihukum seberat-beratnya. Karena ukuran badan Kaliper yang sangat besar, Jenderal Edward memanfaatkannya untuk membajak sawah. Tapi tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan ada serangan dari negara sebelah, yaitu negara Blepusang. Edward berlari secepat mungkin untuk menyelamatkan Putri Mary. Horatio mempunyai feeling bahwa sang putri dalam keadaan bahaya, lalu memohon kepada Kaliper untuk menyelamatkannya. Tanpa pikir panjang, Kaliper langsung melepas rantai yang mengikat Kaliper. Pasukan Blepusang yang mau menculik sang putri dikejutkan dengan tubuh raksasa Kaliper, dan akhirnya dia bisa menyelamatkan Putri Mary ke tempat yang aman. Lalu Horatio menemuinya. Tak lama kemudian terdengar suara lonceng yang menandakan adanya kebakaran. Kaliper berlari secepat mungkin untuk menemukan lokasinya, dan yang terbakar adalah kastil kerajaan. Raja Theodore terjebak dalam ruangan tersebut. Kobaran api sangat besar. Kaliper mempunyai ide gila untuk menyelamatkannya, dan akhirnya ia membuka celana kemudian menggunakan air kencingnya untuk memadamkan api tersebut. Sang raja sangat berterima kasih kepada Kaliper karena telah menyelamatkannya, dan ia merayakan hari itu dengan acara makan malam. Di malam hari, raja dan ratu bertanya apakah Kaliper berasal dari pulau terlarang. Kaliper bingung dengan pertanyaan itu, tapi Kaliper menjawab ia berasal dari New York, dan ia berkata bahwa di kota asalnya dia adalah seorang pahlawan dan pemberani. Sang raja kemudian menawarkan untuk membangun tempat tinggal untuk Kaliper,
Tanpa pikir panjang, Kaliper dengan senang hati menerima tawaran tersebut. Negara Lilliput dikenal dengan keahliannya dalam membangun sesuatu. Mereka membangun rumah idaman Kaliper dengan waktu yang sangat singkat. Tak hanya itu, Kaliper pun membangun sebuah teater agar bisa dinikmati oleh semua warga Lilliput. Dengan bantuan Kaliper, Horatio akhirnya bisa menemui dan berbincang dengan Putri Mary. Tapi percakapan mereka terdengar oleh Edward yang membuatnya semakin benci kepada Kaliper dan Horatio. Di malam harinya, Edward berhasil menemukan puing-puing perahu dan handphone milik Kaliper. Kaliper sangat senang dengan hasil temuan Edward. Kemudian dia membuka dan mendengar voicemail di handphonenya yang ternyata pesan dari Darcy. Darcy sangat kecewa dan marah pada Kaliper karena artikel yang dia tulis sebelumnya ternyata hasil copy paste dari orang lain, yang membuat Darcy terkena masalah besar di kantornya. Mendengar perkataan Darcy, Kaliper merasa bersalah dan sedih. Keesokan paginya, Edward meyakinkan Raja Theodore jika harus menyingkirkan Kaliper secepatnya. Tapi Raja Theodore malah mengangkat sebagai jenderal perang negeri itu. Hal tersebut membuat Edward emosi dan membenci Kaliper. Dia kemudian dengan sengaja mematikan sistem keamanan laut. Dan kesempatan ini digunakan oleh negara Blaise Pusang untuk segera menyerang. Kaliper dipanggil untuk melawan balik serangan Blaise Pusang. Ia sebenarnya tidak ingin terjadi adanya peperangan. Kemudian ia menemui Raja Blaise Pusang dan menyarankan agar pura-pura takut lalu kabur. Tapi sang raja menolak dan menyerang Kaliper dengan ratusan serangan meriam. Peluru meriam itu membuat Kaliper sedikit geli dan dia dengan mudahnya mengusir armada Blaise Pusang dari wilayah Laut Lilliput. Raja dan Ratu semakin bangga dengan Kaliper. Raja dan Ratu menyuruh merenovasi wilayahnya sehingga menyerupai kota New York, kota kelahiran Kaliper. Dia juga mendapat servis istimewa dari kerajaan dengan membangun tempat bermain, tempat pijat, bahkan tempat potong rambut. Dengan kesuksesan Kaliper, Edward semakin iri. Ditambah lagi Putri Mary memutuskan hubungannya dengan Edward. Karena emosi, dia menemui Raja Blaise Pusang dan memohon untuk membantunya untuk menjalankan rencana jahatnya. Ternyata Edward berencana untuk membuat robot raksasa yang terinspirasi dari majalah milik Kaliper yang ditemukannya di pantai kemarin. Di tengah konser musik, tiba-tiba semua dikejutkan dengan bunyi lonceng yang menandakan adanya serangan lagi. Tak lama kemudian, adanya sebuah mesin yang bentuknya seperti tong sampah. Mesin itu ternyata adalah mesin ciptaan Edward dan kemudian menantang Kaliper untuk berduel. Kaliper meremehkan mesin tersebut yang bentuknya seperti tong sampah. Tapi mesin itu berubah menjadi robot raksasa dan bahkan ukurannya lebih besar dari badan Kaliper. Kaliper berusaha menjatuhkan robot itu tapi tidak berhasil. Edward kemudian dengan mudahnya menarik celana dalam Kaliper dan membuatnya malu di hadapan Raja dan Ratu. Karena kesakitan, akhirnya Kaliper menyerah. Dia kemudian berkata, dia bukanlah pahlawan, melainkan seorang pengecut. Lalu ia meminta maaf karena mengecewakan semua orang di sana. Akhirnya Edward mengikat badan Kaliper dan mengikat badannya di sebuah rakit lalu mengirimnya ke sebuah pulau terlarang. Setelah sadarkan diri, Kaliper mengira kalau dia sudah kembali ke dunia normal. Tapi ternyata dia berada di tempat yang jauh lebih mengerikan. Seorang gadis cilik raksasa menangkap Kaliper dan memasukkannya ke dalam rumah boneka, lalu bermain dengannya setiap hari. Kaliper merasa ketakutan, jadi dia selalu menuruti permintaan gadis raksasa tersebut. Kembali ke negeri Lilliput, ternyata Darcy juga terdampar di sana, dan akhirnya dia pun ditangkap oleh Edward. Horatio melihat itu semua dan kemudian berencana pergi ke pulau terlarang untuk memberitahu Kaliper. Dia berusaha mengajak Putri Mary agar mau pergi bersamanya, tapi Mary takut karena Edward bisa menyakiti ayah dan ibunya yang berada di penjara. Horatio berhasil sampai ke pulau terlarang dan menemui Kaliper. Dia memberitahu kalau Darcy terdampar dan sudah tertangkap oleh Edward. Kaliper merasa bersalah kalau Darcy jauh-jauh dari New York rela pergi mencarinya.
Horatio kemudian meyakinkan Kaliper agar berani dan percaya diri untuk menyelamatkan Darcy. Apa yang dikatakan Horatio ada benarnya juga. Kaliper tak mau wanita yang dicintainya disakiti oleh Edward. Mereka berdua akhirnya kembali ke negeri Lilliput dan secepat mungkin menemui Darcy di dalam penjara. Di kesempatan ini Kaliper meminta maaf karena tindakan bodohnya, dan karena dengan jujur bahwa selama ini dia menyukai Darcy dan rela melakukan apapun agar bisa dekat dengannya. Mendengar kejujuran Kaliper, hati Darcy luluh dan dia memaafkannya. Terus dia bertanya apa yang bisa kita lakukan agar bisa menolong kerajaan Lilliput. Kaliper punya ide, kemudian dia akan membuktikannya kalau dia bukan pengecut lagi. Jadi dia balik menantang Edward dan robot ciptaannya untuk rematch. Dengan sepenuh tenaga, Kaliper mencoba melawan Edward, tapi robot itu sudah di-upgrade dan punya bermacam-macam senjata. Melihat Kaliper yang hampir kalah, Horatio memberanikan menyelinap masuk ke dalam robot milik Edward dan berhasil mencabut sumber tenaga listrik di dalamnya. Kesempatan ini digunakan Kaliper untuk melancarkan serangan balik dan akhirnya bisa mengalahkan robot milik Edward. Melihat keberanian Horatio, Putri Mary tambah jatuh cinta kepadanya. Raja Theodore kemudian memberikan restu kepada mereka berdua untuk menikah. Kerajaan Lilliput berhasil memperbaiki perahu milik Kaliper. Dia dan Darcy akhirnya bisa kembali ke kota New York. Kisah mereka berdua diakhiri dengan enjoy life. Sekian video ini tamat. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Saka Daek. Saya Udin dan kru yang bertugas pamit undur diri dan thanks for watching.